Jadi sebelum kita belajar lebih detail, sebelum kita menjadi terapisnya, coba kita bekam dulu. Kita bekam gimana nanti efeknya sama kita, seperti itu. Jadi yang akan kita sampaikan nanti, mungkin yang sudah pernah dibekam nanti lebih nyambung dia kan, iya fokusnya dibekam kayaknya rasanya seperti itu, gitu dia. Nanti waktu hands on-nya juga lebih masuk ke pikirannya karena sudah pernah dibekam, gitu ya. Ya, jadi ini catatan bagi yang belum pernah dibekam, silahkan nanti atau besok atau di waktu yang sudah disediakan nanti, sudah disempatkan untuk melakukan bekam. Ini ada Pak Samsik yang sudah hampir tiap bulan, keren, luar biasa ya, luar biasa. Nanti kita belajar ini dari segi medis sebenarnya manfaatnya bagaimana dari penelitian-penelitian ilmiah. Pernah dibekam tapi mau pingsan, nah ini nanti ada beberapa kondisi yang bekam ini nggak boleh kita lakukan gitu juga ya. Ada yang sudah 3 kali gitu. Oke. Nah, sekarang tadi itu pertanyaan jika sudah pernah dibekam dan yang belum pernah dibekam. Sekarang pertanyaannya, ketik sudah ya. Jika para peserta sekalian sudah pernah ya, sudah pernah belajar tentang bekam. Ketik belum jika belum pernah belajar. Sudah belum sudah pernah belum sudah belum. Oh ini hampir ini ya, mungkin di 60-40% ya kiranya. Banyak juga yang sudah, banyak juga yang belum ya. Belum, oke. Pernah ikut pelatihan bekam tapi belum pernah praktek. Oke. PBI, oke. Ketua PBI dokter juga ya, dokter apa ya? Dokter Jahidul ya. Banyak juga kok dokter-dokter itu yang masuk di komunitas PBI seperti itu. Oke. Sebentar lagi biar kita mulai ya. Nah, sekarang kan sudah banyak nih yang belajar tentang bekam. Tadi saya lihat sudah hampir mungkin di atas 50% mungkin yang sudah pernah belajar. Coba sekarang kita, ini bagian dari pretest ya, tapi jawabnya di kolom komentar aja. Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang apa itu bekam sebenarnya? Apa itu bekam? Coba ketik di kolom chat. Oke, ada yang bilang mengeluarkan darah kotor dan toksin, mengeluarkan darah kotor penyakit, mengeluarkan darah kotor, ya. Mengeluarkan darah kotor, oke, mengeluarkan darah kotor. Sunnah Rasulullah, oke. Jadi nanti kita akan belajar juga yang bekam itu, karena bekam ada juga yang dari Tiongkok seperti itu ya. Mengeluarkan toksin, oke, mengeluarkan darah penyakit. Nah, sekarang pertanyaannya gini ya. Tadi mayoritas di sini mengeluarkan toksin, mengeluarkan penyakit seperti itu, mengeluarkan darah penyakit. Sekarang pertanyaannya, toksinnya itu apa itu toksinnya? Toksin dan darah kotor itu apa? Bagian mananya dia? Kenapa dia disebut darah kotor? Apa elemen-elemen yang waktu kita tarik itu darahnya keluar? Apa elemen di dalamnya? Kenapa dia
disebut toksin, kenapa dia disebut darah kotor seperti itu. Apa substansi di dalamnya ini apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari ya, kalau belum ini. Mengeluarkan racun. Oke. Nah, ini mungkin memang secara simpelnya seperti itu ya. Mengeluarkan toksin, mengeluarkan darah kotor seperti itu ya. Racun dari obat-obatan. Oke. Kelebihan karbon dioksida. Oke. Itu darah yang mengandung racun, toksin berupa gas, asam racun. Oke. Karbon dioksida. Sisa metabolisme ini agak lebih bagus ya. Sisa metabolisme mungkin urea dan lain-lain itu lebih masuk ya. Bekam sunnah Nabi dan jika sudah pelatihan mohon dibuat grup alumni pelatihan bekam online untuk saling berbagi. Salam kenal saya Muhammad. Oke, jadi nanti di panitia itu akan sudah membuatkan di web itu ada grup ya. Grup di Telegram, tapi kenapa di Telegram? Karena kalau nanti di WA terlalu ribut kali ya. Lalu harus beberapa grup ya. Di grup Telegram sudah ada. Nanti silahkan kumpul di situ. Nanti kita diskusi antara peserta di situ ya. Kalau ada yang mau nanya, misalnya ada masalahnya seperti itu. Grup Telegramnya sudah ada. Ya. Kadang saya lihat ini ya, semangat kita tentang ini pengobatan Nabi yang bagian dari Tibun Nabawi. Tapi kebanyakan kita tidak dibarengi dengan pemahaman yang lebih baik seperti itu, sehingga saya lihat agak lebih barbar modelnya pengobatan ketika tidak dibarengi dengan pemahaman yang lebih baik seperti itu. Termasuk nanti misalnya kayak bekam itu apakah bisa untuk semuanya kayak gitu. Kita terlalu nanti mendewakan bekam sehingga pikiran kita nggak rasional kayak gitu. Nah, disinilah kita di bekam medik ini akan belajar tentang cara berpikir kritisnya, cara berpikir strukturnya biar sebenarnya ini pasien ini boleh nggak dibekam kayak gitu dia. Baru misalnya di bekam itu sebenarnya manfaatnya secara sains itu bagaimana ceritanya. Nah, itu yang akan kita bahas. Contohnya sering kejadian, saya lihat ini di terapis juga seperti itu ya. Jadi kan ketika kita melakukan ini ya, pembekaman gitu ya, itu kan banyak darah keluar nih, darah keluar. Ya. Jadi darah itu warna merah ya, kita buat merah ya, darahnya keluar. Nah, jadi ini diasumsikan bahwasanya setiap darahnya itulah semuanya itu darah kotor seperti itu. Jadi setiap darah yang keluar di sini semakin banyak akan semakin bagus. Oh, berarti makin misalnya ya ini berarti banyak kali penyakitnya jadi banyak keluar darahnya. Ini kan sebenarnya pemahaman yang seperti ini agak bahaya seperti itu. Ya, jadi agak bahaya dia materinya seperti apa nih, cara pemahaman seperti ini. Kalau seperti ini pemahaman kita, misalkan jadi semakin banyak darahnya keluar dokter, jadi semakin bagus. Oh, ini bisa bahaya nih pasien-pasien yang gini. Jadi asumsi semua terapis berarti gimana cara disedot terus semakin lama, semakin dalam, karena biar darah keluar banyak kan. Tapi karena cara berpikir kita seperti itu, efek sampingnya yang bakal muncul seperti itu. Ini sebagai pembuka saja, oke? Jadi kita akan mulai slide persentasenya ya. Kita akan mulai slide persentasenya. Oke, kita udah masuk sekarang ke materinya. Jadi tenang aja Bapak Ibu sekalian, kita akan betul-betul fokus dan panjang mempelajari tentang bekam ini dan nanti prakteknya juga. Jadi kalau nanti di prakteknya kita nunggu ya dari dikapnya itu nunggu 3-5 menit, itu betul-betulan kita akan tunggu seperti itu ya. Nah, jadi selama ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian lebih familiar dengan bekam aja seperti itu kan. Nah,
Sementara kita sampaikan tentang bekam medik, nanti apa bedanya? Nah, itu akan kita sampaikan. Oke, jadi kita akan belajar dulu tentang sejarah bekam ini. Jadi banyak literatur yang sudah saya baca ini tentang awal mula bekam ini. Jadi sampai pada kesimpulan tentang sejarah bekam ini, dia itu masih menjadi kontroversi sebenarnya awal muasalnya seperti itu. Jadi banyak ilmuwan-ilmuwan Cina ya, ilmuwan-ilmuwan Cina itu mengklaim bahwasanya terapi bekam ini bagian dari TCM ya, traditional Chinese medicine, yang setidaknya kata mereka itu sudah ada 2000 tahun yang lalu seperti itu. Makanya nanti kita lihat itu, ini sangat cocok ya tadi bagi terapis akupunktur ya, terapis akupressor, karena ilmunya nanti ini sangat nyambung banget dengan titik-titik meridian itu, seperti itu dia. Ya, saya sendiri basisnya itu sangat mempelajari tentang akupunktur, akupressor seperti itu. Jadi ketika mempelajari tentang bekam ini, setidaknya jauh lebih mudah seperti itu. Contohnya saja nanti misalnya, kita mempelajari ada titik namanya umumugis ya, yang di titik akupunktur yang di kepala, yang cara nyarinya seperti ini. Nah, kalau di kedokteran, kalau di ilmu akupunktur, itu nanti nama titiknya misalnya titik GV20 seperti itu, titik Paiwei namanya. Nah, jadi titiknya hampir sama-sama seperti itu. Nah, para penulis Arab juga mengatakan bahwasanya terapi bekam itu sudah ada 3.500 tahun sebelum Masehi seperti itu. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan, oh ternyata ilmu tentang bekam ini, cara pengobatan bekam ini itu sudah ribuan tahun yang lalu sudah ada. Dan bukti empirisnya tidak dapat dibantah oleh kedokteran modern saat ini. Makanya nanti saya tampilkan juga ini, banyak juga itu di kedokteran-kedokteran yang misalnya penelitian skripsinya bahas tentang bekam seperti itu. Cuma saya juga kurang paham juga ya, kenapa misalnya bekam ini tidak seagresif ya penelitiannya dengan akupunktur seperti itu. Kalau akupunktur yang dari Cina bahkan di sana pendidikannya sudah dibuat kayak gitu ya. Kalau saya lihat di bekam ini kurang ya, di pendidikannya seperti itu. Kalau dari kampus UMSU sendiri saya lihat di kedokteran UMSU yang di Medan, saya lihat ada bagian modul mereka bahas tentang bekam juga seperti itu. Jadi bekam ini secara ilmiah bisa dibuktikan seperti itu. Nah, sekarang tadi udah bahas definisi bekam. Sebenarnya definisi bekam itu sangat beraneka ragam ya. Tapi saya buat aja kesimpulannya karena saya asumsikan para peserta sekalian kita sama-sama belajar kayak gitu ya. Jadi bekam itu kalau di barat namanya kayak cupping terapi ya. Baru kalau misalkan Islam itu namanya selain bekam namanya hijamah. Jadi kalau ada orang misalnya bilang hijamah, yaitu asosiasinya itu ke bekam maksudnya seperti itu. Apa itu terjemahannya? Yaitu terapi dengan cara vakuumisasi. Ya. Apa vakuumisasi? Yaitu melakukan penyedotan dengan tekanan negatif pada area kulit, ya, pada area kulit dengan menggunakan alat penyedot, lalu menyedotkan darah dan mengeluarkannya dari permukaan kulit. Seperti itu dia. Jadi untuk slide semuanya mungkin nanti jangan ditanya lagi ya. Untuk slide semuanya nanti materi Dr. Ilham itu akan ada di link download di web yang sudah diberikan. Nanti ada juga kita berikan itu lembaran-lembaran, misalnya lembaran inform consent, lembaran SOP yang harus kita kerjakan, lembaran peralatan dan bahan yang harus dipersiapkan, itu nanti ada di download. Tapi itu kita berikan setelah kegiatan ini berakhir, biar kita fokus dulu di materinya. Ya, jadi definisinya seperti itu ya, bekam kegiatan vakuumisasi untuk pada area kulit untuk mengeluarkan darah dari kulitnya seperti itu. Nah, jadi tadi itu bekam. Jadi kalau bekam medik bagaimana dok? Jadi kan kita bahas bekam medik seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya bekam medik itu sama. Hanya saja kata kunci utamanya itu prosedur tindakan bekam itu dilakukan sesuai prosedur tindakan bedah minor. Jadi di bekam medik ini steril itu adalah hal yang mutlak yang harus kita kerjakan kayak gitu. Jadi nggak ada istilahnya main barbar melakukan tindakan bekam ini.
kadang yang merusak misalnya image bekam itu kadang itu ketika orang dibekam jadi muncul infeksi. Kenapa? Karena tidak steril kayak gitu. Jadi orang ketakutan melakukan bekam seperti itu. Ada lagi bekam misalnya pada pasien-pasien yang gawat darurat dibekam. Makanya banyak berita-berita kita lihat habis dibekam yang pingsan lah. Kenapa? Karena tidak mempelajari inform konsen tadi, anamnesisnya nggak ditanya seperti itu. Jadi ini yang kunci dari bekam medik adalah prosedurnya dilakukan sebagai prosedur tindakan bedah minor. Jadi nanti alat pelindung diri kita pasang ke diri kita yang mau melakukan bekam seperti itu. Jadi kita selamat, pasien pun selamat seperti itu. Nah, klasifikasi dari bekam. Jadi tadi udah banyak yang belajar yang bekam kering seperti itu. Jadi sebenarnya klasifikasi sangat banyak. Cuma saya rangkumkan ini klasifikasi yang umum digunakan seperti itu. Ada lagi kayak bekam tradisional, ada bekam modern seperti itu. Tapi ini saya buat yang umum-umumnya saja. Jadi di bekam itu dia ada namanya bekam kering. Ya. Bekam kering itu istilahnya kayak kering ya. Kering berarti tidak ada cairan nanti yang akan kita lakukan di situ. Sederhananya seperti itu. Jadi kita hanya melakukan penyedotan saja. Jadi pada kulitnya itu ya kita sedot, sudah cuman sampai ke tahapan itu saja. Jadi tidak ada penambahan kegiatan lagi setelah penyedotan. Jadi penyedotan ya tunggu beberapa menit, itu baru kita lepas. Sudah, itulah namanya bekam kering atau cupping atau suction. Yang kedua, dia ada namanya bekam basah TCM ya. TCM ini traditional Chinese medicine. Nah, kalau ini metodenya itu ya. Kalau tadi dibekam di cupping pertama, kalau ini tidak. Jadi setelah kita bersihkan, langsung kita lakukan puntur. Kita misalnya kita tusuk-tusuk atau kita skarifikasi, kita sayat seperti itu pada daerah kulitnya tadi, lalu kita sedot. Jadi hanya ada dua tindakan saja. Kita puncur ya, kita puncur. Ada juga yang skarifikasi ya, yang disayat. Lalu setelah itu disedot. Kita bekam basah TCM ya, TCM. Traditional Chinese Medicine. Dok itu nggak pakai sarung tangan, nah iya. Nah ini kan saya hanya menunjukkan yang ini jangan dicontoh seperti ini, jangan dicontoh. Nanti contoh realnya itu waktu kita di sesi ketiga, waktu hands on ya, waktu hands on. Selanjutnya, nah inilah dia yang berdasarkan dari Tibun Nabawi, pengobatan yang dari Nabi. Namanya dia bekam basah hijamah. Jadi hijamahnya itu kalau misalnya kita melakukan hijamah, berarti prosedurnya dia ada 3. Kita cupping ya, kita cupping pertama, kita sedot. Setelah itu kita tunggu beberapa saat, lalu kita puncur ya, kita puncur. Setelah kita ini tusuk-tusuk ataupun diskarifikasi. Setelah itu baru kita cupping lagi. Jadi cupping, puncur, cupping seperti itu. Jadi ada 3. Ya, penyedotan dengan kop, lalu dibiarkan sampai terjadi hipoksia jaringan. Nah ini bagusnya memang yang dari Nabi yang hijamah ini. Jadi ketika kita cupping tadi kan, kita sedot ya beberapa saat, nanti dia akan terjadi hipoksia jaringan. Karena dia nggak ada jalur udaranya apa di sini, karena dia tersedot seperti itu. Efeknya apa? Dia akan menimbulkan anestesi lokal jadinya. Makanya ketika kita lakukan puncur ya, kita lakukan penusukan ya, dia mayoritas kalau kita lakukan dengan benar itu tidak akan terasa sakit seperti itu. Dari tengah sampai ke keluar kita puncur, lalu habis itu tidak akan sakit, lalu setelah itu baru kita sedot. Ini yang 3 bagian dari. Jadi ada dia yang bekam kering, ada dia yang bekam basah traditional Chinese medicine, dan ada dia bekam basah hijamah yang inilah yang metode sesuai dari Ibnu Nabawi. Jadi saran saya kepada teman-teman sekalian, nanti ketika misalnya menjadi praktisi, lakukanlah yang bekam basah hijamah.
Kenapa? Karena setelah banyak diteliti, dari 3 metode tadi, ternyata yang paling banyak memberikan respon yang lebih baik itu adalah bekam basah hijamah. Jadi luar biasa memang Nabi kita ini ya. Jadi di zaman sekarang sudah dibuktikan ternyata memang pengobatan yang dilakukan Nabi itu lebih baik ternyata gitu. Lebih baik ketimbang mungkin dari yang negara-negara lain yang lakukan seperti itu. Contohnya kayak dari Cina tadi seperti itu ya. Atau cuma sebatas di bekam kering doang. Ternyata efek dari bekam basah hijamah ini jauh lebih baik. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, jadi tentang hijamah. Oh, tapi sebelumnya, coba saya tanya, ada nggak di grup ini yang dia non-muslim? Kalau seandainya ada ya, tapi nggak perlu jawab ya. Seandainya ada, saya mohon maaf ya, nanti karena kita banyak membahas tentang hijamah ya. Nanti prakteknya juga kita melakukan hijamah seperti yang sesuai Nabi. Jadi ini kita sampaikan dulu hadis-hadisnya. Jadi makanya tadi bagi peserta yang belum pernah dibekam, saran saya, walaupun tadi saya lihat udah pernah apa dok, udah pernah ikut pelatihan bekam, rupanya udah pernah bekam, tapi saya belum pernah dibekam seperti itu. Saran saya lakukan bekam, biar kita merasakan feel-nya ini pengobatan yang dari Nabi ini seperti itu. Ya. Inilah bagian dari kehebatan Nabi kita seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk tentang hadis tentang bekam. Jadi di literatur ini kalau mau mencari satu persatu silakan ya, saya persilakan banget. Nanti hadisnya jadi ada 275 ya. 275 hadis perkataan Nabi ya yang berbicara tentang bekam. Jadi luar biasa ini pengobatan bekam ini. Karena kalau misalkan di sini banyak juga dokter ya. Kita ya, kalau kita misalnya belajar tentang demam tifoid misalkan, tata laksana demam tifoid yang terbaru seperti itu. Lalu kita baca jurnal A, jurnal B, jurnal C, itulah sesuai evidence based medicine. Nah, kita percaya dengan itu, ya. Kita percaya dengan penelitian-penelitian itu. Nah, kita sebagai muslim, ya, kalau saya sendiri ya, pribadi saya sendiri, ketika mendengar hadis ini, apalagi dari Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud yang dia ini ya, yang sudah terbukti kebenarannya seperti itu ya. Ternyata sangat banyak sekali Nabi mengatakan tentang bekam ini. Nah, saya pribadi sendiri, apakah misalnya, nanti anggaplah misalnya bekam ini, metodenya ini tidak sesuai, misalnya tidak sesuai dengan ilmu kedokteran. Kalau saya pribadi, saya akan mempercayai dari hadis Nabi ini seperti itu. Dan ternyata hadis-hadis tentang bekam ini itu sesuai dengan kaidah-kaidah kedokterannya, penelitian-penelitian yang terbaru seperti itu. Makanya luar biasa ya, luar biasa. Jadi ketika kita sudah disuguhi dengan evidence based medicine bahkan dari Nabi langsung, seharusnya kita sebagai muslim langsung sami'na wa atokna seperti itu. Kita percaya ini benar ini pengobatannya kayak gitu. Tinggal kita buktikan lagi. Kalau kita tidak yakin, ya langsung kita lakukan penelitiannya seperti itu. Bahkan di jurnal-jurnal juga sudah banyak, nanti akan saya sampaikan di beberapa jurnalnya. Kayak Sahih Bukhari ada 28 hadis, Sahih Muslim ada 14 hadis, Sunan Abu Daud ada 30 hadis, Sunan Tirmizi dari 13 hadis, Kitab Nasa'i 8 hadis, Imam Ahmad ada 142 hadis, Imam Malik ada 7 hadis, Imam Ad-Darimi ada 8 hadis. Di sini tadi ada yang profesi ustadz ya, jadi saya untuk masalah ini pasti ustadz baru kawan-kawan sekalian yang terapi sudah mendalami tentang ini seperti itu. Jadi ketika saya banyak melihat ini, luar biasa ini, luar biasa penjelasan Rasul tentang hadis-hadis ini. Contohnya lagi misalnya, ada yang Nabi bilang ya, jadi ini saya buat terjemahannya aja, nanti bisa dicek ya di nomor hadisnya. Apabila ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian gunakan berobat, niscaya sesuatu tersebut adalah bekam. Wah, hadis riwayat Abu Daud nomor 3359, bayangin ya. Langsung jelas, yang lebih baik menggunakan berobat niscaya tersebut adalah bekam. Nanti akan kita buktikan secara ilmiah kenapa bekam ya, kayak gitu. Kenapa misalnya kalau kita minum vitamin C aja kan lebih bagus, atau minum vitamin B kompleks aja, kenapa nggak itu yang lebih bagus misalnya kayak gitu? Nanti ada ternyata penjelasan ilmiahnya. Lalu ada juga Sahih Muslim ya, sungguh berbekam adalah pengobatan yang paling utama atau termasuk terapi yang paling baik. Bahkan disebut di sini terapi yang paling baik seperti itu ya. Luar biasa. Lalu ada hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa berbekam pada tanggal 17
19 dan 21, ini maksudnya dalam kalender Hijriah ya, bukan Masehi yang kayak kita, Hijriah ya, 17, 19 dan 21, niscaya bekam tersebut menjadi obat dari segala penyakit. Keren ya, obat dari segala penyakit. Lalu terapi pengobatan itu ada 3 cara, yaitu minum madu, bekah, dan kai. Sedangkan aku melarang umatku berobat dengan kai. Kai itu apa ya? Kayak besi ya, besi yang dipanaskan itu seperti itu. Jadi madu ya, dan berbekam. Jadi setidaknya 4 hadis ini aja sudah menggambarkan tentang luar biasanya pengobatan bekam itu. Jadi bagi yang belum dibekam tadi, silakan dibekam dulu sebelum menjadi terapisnya. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaat bekam. Manfaat dari bekam. Jadi, ini saya akan membahasnya. Tadi kan kita bahas hidup, karena itu mengeluarkan toksin apa semua seperti itu gitu kan. Ini kita bahas berdasarkan berdasarkan dari banyak penelitian seperti itu. Jadi ketika nitrit oksida itu adalah bagian yang diproduksi oleh khusus bagian tubuh dalam jumlah yang banyak sebagai respon tubuh terhadap luka pada kulit. Dan di sini adanya rangsangan inflamasi, mungkin tadi yang muncul tadi itu ya, akan menghasilkan nitrit oksida 1000 kali lebih banyak. 1000 kali lebih banyak. Nah, lalu pertanyaannya, jadi nitrit oksida itu fungsinya untuk apa aja, Dok? Nah, jadi lebih baik untuk hal ini nanti pelajari lagi. Nitrit oksida itu fungsinya untuk apa-apa saja gitu. Bahkan banyak itu di rumah sakit itu obat-obat itu yang dia ada nitrit oksidanya kayak nitrogliserin dan lain sebagainya. Jadi nitrit oksida itu fungsional bisa digunakan pada beberapa obat, baru juga dilaporkan sebagai vasodilator. Jadi melebarkan pembuluh darah. Efeknya apa? Jadi bekam ini ternyata bisa menurunkan tekanan darah karena dia berefek sebagai vasodilator. Bisa juga sebagai anti neoplasma, ya, sebagai sitotoks tadi ini, sebagai anti neoplasma, dan juga bisa sebagai anti mikroba. Ini baru satu yang efeknya itu ketika kita lakukan tadi penyedotan, lalu kita punctur ya, atau kita skarifikasi ya. Setelah itu akan banyak menghasilkan nitrit oksida di dalam tubuh kita. Itu manfaatnya. Ya. Lalu apalagi manfaatnya? Ini yang manfaat luar biasa. Jadi sebenarnya dari keseluruhan manfaat itu, inilah sebenarnya kunci utamanya itu. Ya. Bekam dia dapat mengeluarkan substansi yang rusak yang tidak diperlukan atau bahkan mengganggu homeostasis pada tubuh. Homeostasis gini, jadi tubuh kita itu ketika misalnya luka nih, homeostasis itu adalah kegiatan tubuh kita untuk memperbaiki dirinya seperti semula gitu. Jadi di dalam tubuh kita ini ketika kita sakit dia bisa merespon untuk gimana biar caranya bisa sembuh kayak gitu. Makanya kalau kita lihat misalnya kita sakit nih, tapi jangan parah-parah ya, sakit kayak demam common cold misalnya, atau yang demam biasa, kadang kita 2 hari bahkan tidak minum obat bisa sembuh sendiri. Kita mungkin sudah sering merasakan ya, kayaknya nggak pernah minum obat malah sembuh sendiri, karena itulah homeostasis di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini bisa merespon tubuhnya untuk kembali lagi ke keadaan normalnya, seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam tubuh kita ini kan ada ginjal nih. Ginjal fungsinya untuk filtrasi, untuk membuang limbah metabolik tubuh kita, misalnya nanti urin dan lain sebagainya. Nah, di kulit ini juga bisa cara membuangnya itu, filtrasinya itulah dengan cara berbekam. Makanya tadi waktu saya kan gini ya, karena basis kita belajar di kedokteran seperti itu. Waktu belajar ini obat misalkan yang paling utama, saya mikir dulu masa bekam sih. Emang apa yang didapatkan dari bekam itu? Apa yang dihasilkan dari bekam itu? Kenapa dia bisa jadi pengobatan kok bagus dia kayak gitu? Oh ternyata CPS inilah kuncinya seperti dia. Jadi kausatif patologi substansi. Jadi ini adalah substansi-substansi yang menyebabkan penyakit dalam tubuh kita bisa terbuang dari proses ekskresi di kulit kita tadi itu yang kita lakukan dengan pembekaman.
Contoh CPS itu apa saja, Dok? Jadi misalnya tadi kan banyak nih yang bilang darah kotor, darah kotor. Oke, untuk orang awam ya, untuk orang awam mungkin itu hal yang bagus kita sampaikan. Tapi sebenarnya kalau kita lebih mendalami, jadi darah kotor itu terjemahnya gimana sebenarnya? Oh, ternyata itu nanti dia banyak membuang kayak auto antibody ya, antigen kompleks antibody, mediator inflamasi, reseptor sitokinin terlarut, enzim hidrolitik dan lain sebagainya. Jadi bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi di cairan interstisial. Cairan interstisial itu gini, di dalam kulit kita ini kan ada sel-selnya. Dia di antara sel-sel itu kan ada cairan. Itulah namanya cairan interstisial seperti itu ya. Jadi cairan CPS inilah yang akan terbuang seperti itu. Bayangin, jadi istilahnya kalau rumah kita itu ada yang bersihkan rumah ya, misalnya pembantu rumah tangga selalu bersihkan rumah kita. Jadi kondisi rumah kita itu selalu bersih, selalu wangi seperti itu. Kenapa? Karena barang-barang yang nggak perlu, sampah-sampah yang kita pakai, misalkan habis kita makan jajan dan sebagainya, itu dibuang. Kalau di dalam tubuh tadi metabolik itu kan dilakukan oleh ginjal. Tapi kan yang di dalam kulit kita yang apa ini kan nggak ada yang melakukannya. Itulah efek dari bekam ini. Dia bisa membuang CPS ini. Causative pathological substance. Jadi silakan dicatat ini, dicatat tentang CPS kayak gitu dia. Ya, CPS. Nah ini ada juga ini. Kan di sini banyak dokter juga ya. Jadi apa dok ininya jurnal-jurnalnya. Jadi silakan aja nanti buka ya di Google cari jurnal tentang causative pathological substance. Nah ini penelitian ilmuwan muslim ya. Salah Muhammad El-Sayyid ya. Ini memang banyak penulis buku-buku bekam juga. Jadi dia melakukan penelitiannya sendiri seperti itu. Tentang CPS ini. Gimana CPS ini keluar dari cairan apa ya? Dari ruang interstisial tubuh kita seperti itu. Nah, karena misalkan dari autoantibody, antigen kompleks, jadi penyakit-penyakit misalnya kayak nanti alergi dan lain sebagainya ya, itu ternyata ngefek juga ketika kita melakukan bekam seperti itu. Jadi udah dapat ya, yang pertama tadi banyak menghasilkan bahkan sampai sampai 1000 kali lipat nitrit oksida ketika kita melakukan bekam ya. Lalu menghasilkan juga CPS ini, causative pathological substance. Nah, jadi darah kotor itu ya terjemahnya sebenarnya ini dia, causative pathological substance seperti itu. Itulah yang terjemahan dari darah kotor tadi seperti itu. Nah, lalu tadi kan bekam ini juga dapat melakukan pembersihan pada serum trigliserida yang signifikan, kolesterol total, LDL, ferritin, asam urat dan lain sebagainya. Bekam juga dapat sebagai analgetik. Jadi kalau misalnya ini saya lihat ya pengobatan komplementer. Jadi bekam ini bagian dari pengobatan komplementer ya. Pelengkap. Pengobatan yang dulu itu contohnya kayak akupunktur, kan saya mendalami akupunktur juga. Memang itu untuk sebagai analgetik, menghilangkan nyeri itu sangat efektif sekali. Jadi tadi apalagi yang terapis akupunktur, akupressor, kombinasi nih. Nanti ada belajar pemahaman tentang akupunktur diarahkan dengan bekam ini, pasti lebih cepat cara belajarnya seperti itu. Jadi bisa sebagai analgetik. Jadi nanti kalau misalnya ada buahnya sakit, pinggangnya sakit, itu tindakan bekam itu sangat berdampak untuk menyembuhkan ini ya, mengurangi rasa sakitnya seperti itu pada otot-ototnya. Bekam dapat memperbaiki hemodinamiknya karena dengan bekam dapat menghilangkan kongesti vaskular. Jadi karena kan kita bekam nih di kulit kita, misalnya kulit kita, jadi kongesti vaskular itu bisa pembendungan darah karena berlimpahnya darah pada bagian tertentu. Ini bisa diatasi dengan bekam. Nah, bekam juga dapat meningkatkan sistem imun. Karena tadi CPS itu pada dibuangi, jadi sistem imun kita itu lebih terangsang seperti itu. Makanya nanti akan meningkatkan kadar-kadar sel stimulator dan sitokinin seperti sel T helper yang dia fungsinya, makanya tadi ada sebagai juga antimikroba ya. Sel T helper, interleukin 2, interferon gamma, komplement 3, 4 dan lain sebagainya. Dan manfaat lainnya ya. Jadi manfaatnya itu bisa nih
Jadi bekam manfaatnya pada sistem saraf kita bagaimana? Bekam manfaatnya pada fungsi hati kita bagaimana? Bekam manfaatnya bagi fungsi ginjal kita, bagi fungsi jantung kita bagaimana? Jadi masing-masing organ itu ternyata berdampak dengan bekam ini. Dari situlah ketika saya banyak mempelajari, mendalami tentang bekam ini, ternyata memang kenapa Rasul itu bilang bekam ini pengobatan yang utama, karena sebenarnya kunci di bekam ini lebih ke preventifnya sangat luar biasa seperti itu. Jadi orang yang rutin berbekam, kemungkinan besarnya dia itu akan lebih terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Tapi tentunya dia juga jaga kesehatan dan pola makannya. Jadi kalau dia bekam rutin setiap bulan, tapi makannya gila-gilaan, ya nggak olahraga, itu sama saja seperti itu. Harus dibarengi. Oke, sekarang kita masuk indikasi. Indikasi itu adalah kondisi yang menyebabkan dilakukannya sebuah terapi, tindakan, atau pemeriksaan. Jadi, karena nanti pertanyaannya, jadi orang-orang yang bagaimana yang perlu kita lakukan tindakan bekam? Nah, ternyata karena bekam ini manfaatnya sebagai preventif, ya, untuk menjaga biar kita nggak sakit. Jadi bekam dapat dilakukan kepada orang sehat. Dan itu sebaiknya dilakukan rutin, ya, setiap bulan seperti itu, sesuai dari anjuran Nabi. Nah, lalu bekam ini juga itu luar biasa. Kalau kita kadang minum obat, mungkin obat itu fungsinya untuk mengobati penyakit kita. Kalau penyakit kita sudah sembuh, udah diberhentikan obatnya. Bekam ini berbeda. Bekam sebagai preventif agar tidak sakit, juga sebagai terapeutik, sebagai mengobati penyakit-penyakit seperti itu. Penyakit apa saja nanti akan kita bahas. Nah, jadi beberapa indikasi terapeutik, ya, beberapa indikasi penyakit-penyakit yang ketika kita lakukan pembekaman ini efeknya sangat signifikan seperti itu. Contohnya nanti di osteoartritis, ya. Nyeri leher, semua nyeri-nyeri di bagian otot-otot kita itu sangat bagus, ya. Nyeri leher dan bahu, nyeri punggung, dan berbagai nyeri secara umum. Lalu pada edema, kenapa pada edema bisa? Karena dengan bekam ini dia bisa membersihkan ruang interstisial dari cairan yang berlebih tadi. Tadi hipertensi, ya. Jadi hipertensi bisa. Tapi saran saya ketika mungkin yang melakukannya bukan dari kalangan medis. Ketika krisis hipertensi, ya, jangan di awal itu lakukan pembekaman, itu bisa pingsan nanti orangnya, bisa shock kayak gitu. Jadi yang hipertensi yang yang masih biasa seperti itu. Jangan yang krisis hipertensi yang udah sangat tinggi, terlalu beresiko. Dermatitis atopik, karena dia mempengaruhi imunoglobulin E seperti itu dia. Yang tadi pembahasan kita sebelumnya. Urtikaria idiopatik juga bisa. Yang urtikaria yang bendol-bendol badannya nggak tahu penyebabnya apa, itu kita bekam biasanya lebih berdampak kepada pasiennya seperti itu. Dermatitis atopik ini yang penyakit kulit itu yang tidak diketahui penyebabnya seperti itu. Jadi hebat, ya. Penyakit-penyakit yang kita tidak ketahui penyebabnya itu bisa ngefek besar kalau kita lakukan pembekaman. Jurnalnya silahkan dilihat masing-masing. Bagaimana bekam untuk osteoartritis, bekam untuk dermatitis atopik itu banyak sekali jurnalnya. Untuk sakit kepala, ya, untuk sakit kepala. Kalau dia titik aku pressure kan misalnya tadi GV20 di sini, ya. Kalau di sebelah ini baru nanti misalnya ekstra poin HN3, HN5. Di pembekaman ini ketika kita lakukan aja di atas ini, ya, umumugis, ya namanya, kalau dia terapi bekam yang diajarkan Rasul titiknya. Jadi Rasul mengajarkan titik-titiknya juga. Luar biasa, ya, luar biasa. Untuk migrain, untuk stroke, hiperlipidemia, ya, kolesterol tadi itu bisa juga, dan lain sebagainya. Jadi karena kata kuncinya itu nitric oxide, CPS tadi ini, CPS inilah bisa jadi berdampak kemana-mana efek dari bekam ini. Seperti itu. Sama kayak tadi rumah tadi. Jadi ketika ada pembantu yang mengerjakan di rumah itu, ya, dibuang sampah di apa semua, jadi rumah itu langsung terlihat bersih, langsung terlihat rapi, seperti itu dia. Kayak gitulah yang dilakukan ketika kita melakukan pembekaman. Nah, tapi kita jangan juga barbar.
Jangan juga baru misalnya semua bisa kita bekam tanpa melihat kondisinya. Ini terlalu bahaya. Makanya harus dibarengi dengan kaidah keilmuan yang benar seperti itu. Jadi sebenarnya memang jika dilakukan dengan metode dan teknik yang benar, secara umum, ini pembahasan secara umum, bukan kondisi-kondisi khusus. Secara umum tidak ada kontraindikasi yang absolut untuk bekam. Nah, oke, jadi saya lihat di kolom chat. Jadi bagi para peserta sekalian yang sepanjang presentasi ada mau nanya, nggak apa-apa, boleh ditanya di kolom chat. Atau nanti di sesi khusus nanti boleh juga di kolom chat langsung tanyakan saja, dibuat catnya seperti itu. Jadi tidak ada kontraindikasi yang absolut untuk bekam ini. Hamil boleh bekam nggak, Dok? Jadi nanti gini, pasti banyak pertanyaannya. Apakah ada rekaman video, rekamannya ada? Dok, orang hamil boleh nggak, Dok? Dok, orang menstruasi boleh nggak, Dok? Dok, kalau dia anak saya umur 1 tahun, Dok, saya bekam boleh nggak, Dok? Nanti akan kita jawab, ya, Kita fokusnya gini, kalau nanti berdasarkan kasus satu persatu terlalu banyak, tapi saya ngajarkan para peserta sekalian untuk berpikir kritis dengan kondisi yang akan kita hadapi, cocok nggak kita lakukan pembekaman seperti itu. Jadi kan kita udah tahu nih manfaat dari bekamnya tadi nih ya. Jadi sebenarnya fungsi dari bekam itu tadi itu yang detoksida, yang CPS tadi itu yang paling utama sebenarnya. Dari situlah nanti misalnya ini bisa mengobati osteoartritis, ini dari sini bisa mengobati diabetesnya juga seperti itu. Tapi ada kondisi tertentu yang dari kalau kita misalkan menghasilkan CPS tadi ini kayaknya efek kerugiannya lebih besar yang diharapkan, yang akan kemungkinan yang akan terjadi kayak gitu. Oke, kita lanjut materinya dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum mulai coba kita ini ya, takutnya mengganggu peserta yang lain yang melihat dari handphone. Mungkin kalau melihatnya dari laptop nggak akan terganggu ya. Kalau dari handphone langsung apa itu chat-chat ininya. Coba panitia ditutup bentar dulu selagi materinya biar peserta yang lainnya tidak ada terganggu ya. Nah ini ada yang nanya ya, energi negatif ini bahas yin dan yang ya, bahas yin dan yang untuk pembahasan bekam, luar biasa keren. Oke, nanti kita bahas. Oke, jadi ya ini kuncinya pada orang-orang tertentu ya, mungkin boleh dibekam, tapi mungkin juga tidak boleh dibekam dengan mempertimbangkannya. Jadi dipertimbangkan keadaan umumnya, manfaat yang akan kita harapkan ketika kita bekam, kemungkinan kerugian yang dihasilkan ketika kita bekam, dan efek sampingnya yang akan mungkin terjadi. Jadi hal-hal ini harus dipertimbangkan. Jangan kita semangat tentang Tibun Nabawi ini saya acungi sangat luar biasa para terapis dan kawan-kawan sekalian. Tapi kalau bisa dibarengi juga dengan keilmuan yang tepat seperti itu. Jadi pada misalnya kondisi gawat darurat, itu dilakukan pembekaman. Ini bisa bahaya seperti itu. Bisa bahaya. Kadang makanya pernah ada kejadian kan yang dibekam orang yang meninggal kan ada juga ya kasusnya seperti itu. Walaupun nggak banyak ya kasusnya tapi ada. Tapi kalau yang habis dibekam mual, habis dibekam dia pingsan, itu kasusnya banyak sekali. Kenapa? Karena tidak memperhatikan ini keadaan umumnya, tidak memperhatikan manfaatnya, dan tidak memperhatikan kerugian dan efek samping yang mungkin terjadi. Jadi kan Rasul masih penjelasan itu, tapi kita harus mempelajari ini. Maksudnya Rasul itu yang kayak gini bagaimana, ini bagaimana. Itu pentingnya kita memperdalam tentang ilmu bekam ini. Jadi jangan apapun penyakitnya, bagaimanapun kondisinya, misalnya mau umur 98 tahun, tetap kita bekam. Itu pemahaman yang kayak gitu yang bisa merusak citra bekam sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebelum kita nanti sama Dokter Ilham nanti belajar titik-titiknya ya, ada juga kita pelajari. Jadi bekam ini
hampir sama dengan kaidah ilmu dari akupunktur kayak gitu. Jadi kalau kawan-kawan sekalian sakit di daerah X ya, maka daerah X itu bisa dibekam. Daerah X itu bisa diakupunktur. Karena titiknya ada, kalau titik akupunktur bisa sampai 361 seperti itu, 360-an titik. Bekam juga banyak, tapi nggak sebanyak dari titik akupunktur ini. Nah, jadi kita harus memahami yang tidak boleh dibekam itu bagian-bagian yang mana. Jadi mata ya, oh ini nggak perlu saya jelasin, seharusnya sudah mengerti. Bagaimana kita membekam mata gitu, nggak mungkin, bahaya. Apalagi kita muncul luar biasa ya. Lalu lubang-lubang pada tubuh. Jadi jangan coba-coba membekam, misalnya membekam di mana? Membekam di telinga. Gimana, apa tujuannya mau kita harapkan gitu. Gimana cara punculnya tapi dia berlubang kayak gitu. Lubang hidung, lubang mulut, semua lubang pada tubuh kita tidak boleh dibekam. Lalu daerah-daerah yang lagi mengalami peradangan pada kulit ya. Peradangan pada kulit atau pada luka ya, pada luka. Misalnya kayak ini, luka seperti ini. Ini kan sudah luka ya, sudah terjadi traumatis, terjadi proses inflamasi di dalamnya. Jangan lagi kita tambah dengan pembekaman. Kalau kita bekam jadi tambah trauma di dalamnya, kan nggak masuk dia cara berpikirnya kayak gitu. Sementara tindakan bekam itu adalah tindakan untuk membuat trauma pada area kulit, kan gitu. Kita cupping ya, setelah itu kita tunggu baru kita punktur. Kita punktur, kan itu tindakan traumatis ya. Kita lukai kulitnya. Kalau sudah luka di daerah sudah, ngapain kita lukai lagi? Gitu dia. Arteri dan vena-vena yang besar. Jadi makanya bisa kayak ini, nanti ada vena jugularis yang besar-besar, itu jangan dibekam. Kenapa? Coba ya logikanya misalnya gini. Kita bekam, kan nanti bisa nggak bisa mungkin dikumpul gitu. Kan pembuluh darahnya besar di situ. Nanti terjadi perdarahan masif yang susah kita kendalikan ininya, perdarahannya. Karena di situ pembuluh darahnya besar-besar seperti itu. Jadi jangan lakukan pada pembuluh darah arteri vena yang besar seperti itu. Kayak misalnya di paha dalam ya, paha dalam kan ada itu pembuluh darah yang besar juga, itu jangan dilakukan. Karena nanti kita nggak sanggup ininya mentampun itu, ngedepnya itu biar dia berhenti. Bisa aja nggak berhenti karena dia di daerah pembuluh darah yang besar. Makanya itu tidak dilakukan. Pada kelenjar getah bening juga. Pada luka terbuka, pada patah tulang. Oh ya, satu lagi pada bagian lekukan-lekukan. Misalnya kayak ini, lekukan tangannya. Ada lekukan ini. Nah, kalau di akupunktur ya, mungkin yang belajar akupunktur ada itu titik yang HT7 gitu kan di sininya. Nah, kalau dibekam di titik-titik ini jangan. Kenapa? Di sini juga kan banyak pembuluh darah ya, banyak kali pembuluh darah itu. Kalau dibekam terlalu berisiko. Makanya di lipatan-lipatan itu jangan. Di lipatan, di tempurung lutut, di tempurungnya itu jangan dilakukan pembekaman. Di belakangnya itu juga jangan lakukan pembekaman ini. Ya, jadi di lipatan-lipatan tubuh kita juga jangan dilakukan pembekaman. Nah, nih, sebaiknya ini nanti yang ada pertanyaan, sebaiknya hindari atau konsultasikan ke ahli jika pasien bekam menderita hal ini, misalnya gagal ginjal. Saran saya untuk pasien-pasien yang sudah sangat rawan, ya, kayak gagal ginjal, gagal jantung, gagal hati, jangan ngambil risiko yang terlalu besar. Jangan ngambil risiko terus, karena kita terlalu nekat kadang. Jadi semua kondisi kita bekam kayak gitu. Nanti kalau misalkan dia kita bekam meninggal, itu kan jadi ini ya, masalah bisa tuntutan hukum bisa kayak gitu. Atau jadi masalah moral kita. Itu kan kasihan. Jadi karena kebodohan kita, men, karena kebodohan kita jadi pasien ini meninggal kan gitu. Itu kan jadi merasa bersalah kita seperti itu. Orang yang sangat tua ya. Udah yang sangat tua yang menurut kita keadaan umumnya ini udah lemah kayak gitu. Kayaknya janganlah dibekam kayak gitu dia. Fokusnya di olahraga kecil kayak gitu. Anak yang di bawah 5 tahun. Kenapa coba anak di bawah 5 tahun nggak usah dibekam? Coba ketik di kolom chat. Coba yang admin chatnya dibuka. Coba ini kita belajar berpikir kritis. Kenapa anak-anak yang mau di bawah 5 tahun, anak 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, kenapa sarannya nggak usah dilakukan pembekaman? Coba ketik di kolom chat, kenapa anak-anak itu sarannya nggak usah dilakukan pembekaman?
Gerakan tidak terkendali. Oke, kalau jawabannya itu misalnya anaknya ini kooperatif, mau, mungkin udah 5 tahun kayak itu nggak apa-apa. Nah ini udah keren ini. Metabolisme tubuhnya masih bagus ya itu. Jadi hal-hal yang kita harapkan tadi di bekam itu, nitroksida, yang CPS ya, istilahnya masih baru kan, tubuhnya ini masih baru. Jadi istilahnya sampah-sampah di dalam tubuhnya itu masih sedikit. Jadi nggak perlu kita lakukan pembekaman. Ya. Jadi mau kita buang darah kotor ya, atau CPS tadi ya, causative photobiological substance. Sementara dia masih bagus di badannya, jadi nggak perlu kayak gitu. Nggak akan dihasilkan yang kita harapkan pada anak-anak yang di bawah 5 tahun. Nah ini lagi, ini bagus, ini dari psikologis bahasnya. Memberi efek psikologis yang tidak baik dan masih bagus sistem metabolisme ya, keren. Ya, seperti itu jawabannya. Ya. Oke. Penderita hemofilia, penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Jadi kenapa orang-orang yang misalnya pembekuan darahnya terganggu, saran kita tidak usah dilakukan pembekaman. Kenapa? Coba ketik di kolom chat. Kenapa orang yang terjadi masalah faktor pembekuan darah itu sebabnya tidak kita lakukan pembekaman? Keluar terus darahnya. Nah ini resiko perdarahan. Oke, mantap ya. Jadi udah mulai ini ya. Jadi gitu. Jadi setiap nanti masalah coba kita pikirkan dulu. Kenapa misalkan tadi wanita hamil, kenapa sebagian bisa bisa kita lakukan, apa efek yang mungkin akan dihasilkan, efek sampingnya kayak gitu. Itu jadi apapun masalahnya nanti kita bisa mengatasinya sendiri seperti itu. Jadi dia sendiri aja mengalami masalah proses pembekuan darah misalnya pada pasien hemofilia ini. Mau kita lakukan traumatis, kita keluarkan darahnya. Ini namanya nambah masalah seperti itu. Ya. Nah, lagi mengkonsumsi antikoagulan. Antikoagulan itu apa? Yang untuk apa, pembekuan gitu ya. Nah, jadi itu aja lagi mengkonsumsi itu. Mau kita buat lagi traumatis, jangan dilakukan. Kayak orang yang menggunakan warfarin, heparin, enoxaparin dan lain sebagainya. Lalu penyakit kronis yang parah tadi ya. Makanya penyakit kronis yang parah nanti misalnya efek-efeknya ke gagal ginjal, gagal jantung, gagal hati. Saran saya kan kalau di Indonesia itu bekam ini masuk terapi komplementer ya, kalau lengkap. Jangan dilakukan itu. Konsultasikan aja dulu dia ke dokter ya, ke ahlinya dulu untuk melihat keadaan umumnya. Kita jangan mau ngambil risiko hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Karena misalnya kayak gini ya, kita lakukan pembekaman, meninggal di tempat, bayangin keluarganya mengetahui itu, gimana kita nggak merasa bersalah kita itu gitu ya. Belum lagi nanti pasti kita dituntut, dan ketika kita nanti dituntut, oke. Nah, nanti pertanyaan itu pasti apakah dilakukan pemeriksaan sebelumnya, keadaan umumnya, kenapa kita melakukan pembekaman? Berarti nanti di situ masalah kita itu apa ya? Bisa masuk kategori malpraktek jadinya. Kan sayang kayak gitu jadinya. Niat kita mengerjakan sunnah Nabi, tapi karena kita terlalu barbar mengerjakannya, semua kita bekam ini. Orang yang menstruasi. Nah, kenapa nggak boleh orang yang menstruasi? Coba ketik di kolom chat. Kalau nggak dapat boleh googling juga boleh. Kenapa orang menstruasi itu sebaiknya jangan dilakukan ini pembekaman? Oke, keren. Dokter Sari Rahmani, resiko anemia, keren ya. Ya, Dok. Kekurangan darah, kehabisan darah, resiko anemia. Iya. Jadi kan menstruasi itu keluar darahnya. Dan kita tambahin lagi berkeluaran darahnya seperti itu. Jadi kemungkinan dia anemia jadi lebih besar resikonya. Sebaiknya jangan gitu. Tapi nanti ada yang jawab, Dok, saya lakukan pasien menstruasi nggak ada masalah, Dok. Gitu. Saya lakukan pasien dia sebelumnya ada gangguan pembekuan darah, Dok. Saya lakukan nggak ada masalah, Dok. Orang tua Dok sih kemarin 85 tahun, Dok, saya bekam, setelah itu sehat-sehat aja, Dok. Nah, jadi prinsip kita itu ketika kita melakukannya itu mungkin kita belum lagi kena apesnya aja di situ,
Tapi ketika kita pikirkan kemungkinan resiko, kan kita sebaiknya menghindari resiko ya. Itu yang utamanya itu. Sama kayak dulu ya kan, anak-anak masih umur 7 hari, ya dia udah dikasih apa, makan bubur kayak gitu, dikasih nasi kayak gitu. Tapi masih hidup, masih sehat sekarang. Profesor, ya mungkin di saat itu dia lagi bagus saja. Tapi kalau kita lihat data secara sainsnya, secara ilmiah, mungkin banyak kasus-kasus yang terjadi karena mungkin anak-anaknya terlalu cepat dikasih nasi misalnya kayak gitu. Karena nggak didata aja kayak gitu dia. Oke. Menstruasi, nifas ya juga sama dia masih ininya. Anemia berat, ya, anemia berat, kehamilan resiko tinggi, kegawat daruratan dan lain sebagainya. Jadi apapun masalahnya coba pikirkan dulu. Kalau kita lakukan pembekaman, efek apa yang mau kita harapkan? Kemungkinan kerugiannya apa saja, efek samping yang akan dihasilkan ketika kita lakukan pembekaman. Ketika manfaatnya menurut kita jauh lebih baik, ya, lakukanlah pembekaman. Nah, jadi kenapa saya waktu ini kalau ke panitia ini kita buat bekam medik ini ya? Karena banyak mungkin karena tidak didasari keilmuan misalnya tentang mikroorganisme, tentang kuman-kuman itu bagaimana. Jadi seolah-olah hal-hal yang menurut dia sepele jadi diabaikan terus kayak gitu. Inilah yang jika bakal nanti efek samping bekam setelah kita bekam, loh dok saya kok setelah dibekam itu jadi infeksi yang bagian bekam kemarin kayak gitu. Ada infeksinya dia. Terbentuk jadi abses misalnya kayak gitu. Atau seperti ini ya. Atau pasien dengan DM ya, dengan DM yang tinggi seperti itu ya. Yang udah banyak kali masalahnya itu, ternyata kita bekam jadi kayak membusuk gitu ya dok ininya. Nah, itulah tadi pentingnya di awal, perlu nggak pasien ini kita lakukan pembekaman kayak gitu. Nah, biasanya infeksi kulit kenapa terjadi? Karena proses yang kita lakukan tidak steril. Banyak saya lihat, mungkin kawan-kawan lihat aja di YouTube. Saya kemarin waktu mempelajari sebenarnya terapis itu apa saja yang dikerjakan orang itu kan. Jadi saya lihat di YouTube, fokusnya cuma misalnya pakai pelumas aja pakai minyak. Tapi nggak difokuskan ini kulitnya ini biar steril dulu bagaimana. Kulitnya ini biar ketika kita lakukan punktur kan kita membuka barier kulit. Jadi kemungkinan kuman masuk besar kan jadinya karena kita buka itu. Tapi kita nggak peduli tentang hal itu, nggak ada di tindakan aseptik tidak ada. Terus nanti ada yang nanya, tapi dok selama ini sih bagus saja dok. Percayalah itu karena mungkin belum apesnya aja kayak gitu. Tapi peluang infeksinya dia jadi sangat besar seperti itu. Peluangnya jadi sangat besar sekali. Jadi saran saya yang steril lah, makanya bekam medik ini kita buat biar fokus nih untuk kegiatan steril itu bagaimana. Jadi kan ada minyak, tapi dok saya cuma mau pakai minyak zaitun karena minyak zaitun bagus ini hadis Nabi. Betul, tapi penggunaannya itu harus tetap dan sesuai ilmiah. Karena gini ya, buktinya yang hadis Nabi itu bisa kan dibuktikan secara ilmiah dan benar kan ininya. Jadi ketika misalnya yang ilmiahnya seperti ini, berarti kemungkinan yang Rasul itu mengajarkan juga seperti itu, bukan main barbar masukkan kayak gini apa nggak memikirkan tentang ini infeksinya seperti itu. Jadi infeksi kulit karena proses tidak steril. Lalu terjadi bulah karena penyedotannya terlalu kuat dan terlalu lama. Kenapa terlalu kuat dan terlalu lama? Karena tadi di mindset dia, cara berpikir dia, kalau darahnya keluar banyak berarti penyakitnya banyak yang keluar. Itu kan fatal ya cara berpikir seperti itu. Jadi niatan dia itu kayak manapun caranya harus banyak darahnya keluar. Padahal yang penelitian-penelitian yang kita sebutkan tadi itu bukan kayak gitu. Cara berpikir cara proses penyembuhannya seperti itu. Jadi karena terlalu kuat kita kita saksennya gitu ya, kita cuppingnya, lalu terlalu misalkan ada scarifikasi yang pakai pisau bedah langsung disayat-sayat kayak gitu ya. Atau ada yang pakai puncur, tapi terlalu banyak di puncur dia kayak gitu. Jadi terjadilah bulah seperti itu. Lalu terjadi perdarahan. Mungkin tadi jadi ya di sini saya sebutkan bahwasannya ada juga para terapis hijamah itu yang
patokannya itu yang disebut hijama harus dilakukan skarifikasi. Skarifikasi itu dia apa? Penyayatan, disayat dia kulitnya, tapi kecil kayak gitu. Kalau nggak gitu nggak disebut hijama. Nah, tapi kalau menurut saya, menurut kita udah banyak kita pelajari, sebaiknya ya, sebaik apalagi baru pemula, jangan lakukan itu. Karena banyak kejadian jadi terlalu dalam, efeknya jadi perdarahan tadi itu baru menimbulkan ini yang bekas luka yang nggak hilang seperti itu. Jadi lakukan aja dengan puncur, lakukan aja dengan puncur seperti itu. Jadi kita selalu beranggapan mau pakai disayat atau dipuncur, selagi darahnya itu apa keluar, itu masih bisa masuk kategori hijama. Tapi itu diperdebatkan, nggak ada masalah seperti itu. Yang penting kita lebih meminimalisir risiko. Kalau saya misalkan nanti yang kita ajarkan nih, kita lakukan sayatan ya, kita sayat. Oke, mungkin kalau dokter mungkin sudah terbiasa melakukan badan minor nggak masalah. Tapi ketika kita terbiasa itu misalnya motong bawang ya, motong ini, yang main-main kayak gini aja. Ketika kita nggak terbiasa, pasti sayatan itu jadi dalam. Makanya hijamah kita nanti akan praktekkan dengan puncur. Dan itu menurut saya yang paling aman seperti itu. Dan efek yang dihasilkan selama ini yang di penelitian-penelitian itu juga dengan puncur hasilnya bagus kok seperti itu. Nanti hasil penelitiannya bisa kita lihat. Nah ini Muhammad Robi, bekal hijamah ditusuk atau ditoreh pakai blade ya. Jadi boleh dipungcur ya, ditusuk atau skarifikasi. Itu boleh. Tapi saran saya kalau belum terbiasa jangan lakukan skarifikasi. Lakukan aja pungcur. Yang udah ada alatnya, tempelkan lalu tekan-tekan seperti itu. Nah, lalu ada gini ya, pembentukan abses jaringan massa lunak karena infeksi, anemia defisiensi besi. Tadi kan hijama itu salah satu zat yang banyak keluar itu adalah zat besi. Kita sering melakukan bekaman seminggu 4 kali, seminggu 3 kali. Kenapa seminggu 3 kali? Ya dok, saya mau menjalankan sunnah Rasul dengan benar-benar seperti itu. Padahal yang Rasul tadi kan 17, 19, 21 gitu ya. Ini seminggu 3 kali. Efeknya itu karena terlalu sering bisa kekurangan darah, anemia defisiensi besi. Nah, sekarang tentang mekanisme bekam ini. Jadi